Om Awignam Astu Namo Sidam. Om Swastiastu. Om Anubadrah Kartawo Yantu Wiswata. Semoga segala pikiran baik datang dari segala penjuru. Umat Dharma yang berbahagia, izinkan saya, Arinita Sandria, kali ini membawakan pesan Dharma yang berjudul Makna Odalan bagi Umat Hindu. Saat ini saya berada di Pura Wirasatya Dharma, Ujung Berung, Bandung. Pura ini bagi saya dan putri saya secara pribadi memiliki makna historis yang sangat besar. Mengapa? Karena di pura inilah saya dan putri saya melaksanakan Sudiwadani walaupun di tahun yang berbeda. Di pura ini pula saya mempelajari mengenal agama Hindu tidak hanya secara teori, tapi juga praktiknya. Di pura inilah pertama kali saya belajar jahitan, ngayah, dan sebagainya. Di pura ini jugalah saya mempelajari yoga asana. Di bawah instruktur yoga yang berpengalaman ya di pura ini. Oleh karena itu, pura ini memiliki makna yang sangat besar. Di pura ini pula saya menemukan jiwa dari agama Hindu. Hindu bukan hanya sekedar agama bagi saya, tapi merupakan the way of life. Umat Dharma yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bahwa setiap agama memiliki ritual dan hari raya tersendiri. Demikian juga kita sebagai umat Hindu memiliki ritual dan hari raya tersendiri. Sebelum saya kembali ke jalan Dharma, saya hanya mengetahui bahwa hari suci bagi umat Hindu adalah Nyepi, Galungan, Kuningan. Ya, karena hanya itu yang ada dalam kalender nasional. Dan ketika saya tahu bahwa ada hari raya umat Hindu, saya senang sekali. Kenapa? Karena itu artinya adalah hari libur. Namun, ketika saya kembali ke jalan Dharma, saya mengetahui bahwa ada begitu banyak hari raya bagi umat Hindu yang tidak ada dalam kalender nasional tentunya. Dan itu tidak berarti libur, bahkan sebaliknya. Waktunya umat Hindu mulai mempersiapkan hari raya. Kita menyebutnya dengan istilah ngayah. Ya, kerja bakti bersama-sama seluruh umat Hindu. Odalan, Piodalan, Pujo Wali juga merupakan salah satu hari raya atau hari suci bagi umat Hindu. Piodalan secara etimologis berasal dari kata medal, hari lahir, hari mulai adanya satu pura. Bagi umat Hindu yang mengenal konsep Nirguna Brahma dan Saguna Brahma, pura tentunya memiliki arti yang sangat penting. Dalam Saguna Brahma, pura mungkin hanya sekedar bangunan fisik, tempat umat Hindu beribadah, membakti, mempuspa, ya, atau tempat umat Hindu melakukan berbagai aktivitasnya. Jadi pura misalnya kita bisa melaksanakan yoga, ya, kemudian kita bisa mengikuti gamelan, tarian dan sebagainya. Pura sebagai tempat umat Hindu melakukan simekam. Namun secara nirguna Brahma, pura memiliki arti yang jauh lebih penting. Kenapa? Karena di pura lah kita menstanakan Istadewata, menstanakan dewa-dewa yang merupakan manifestasi dari ide Sang Hyang Widiwasa. Seorang teman pernah bertanya pada saya. Teman ini jelas beragama Hindu sejak lahir. Dia mempertanyakan, kenapa sih satu pura harus ulang tahun? Karena kita tahu, bagi umat Hindu etnis Bali yang memiliki begitu banyak pura, tentu ya agak memberatkan, tanda kutip, jika sebentar-bentar harus odalan. Puranya harus ulang tahun, yang artinya tentu dia akan mengeluarkan sejumlah biaya yang mungkin dirasakan berat. Ya, nah, inilah ya pentingnya umat Hindu memahami, memaknai keikhlasan, ketulusan
dalam berbakti kepada Ide Sang Hyang Widiwasa. Karena dengan berterima kasih kepada Ide Sang Hyang Widiwasa melalui pelaksanaan odalan satu pura, maka Ide Sang Hyang Widiwasa akan semakin lagi memberikan banyak anugerah kepada umatnya yang tulus berbakti. Umat Dharma yang berbahagia, Yodalan atau Pujo Wali selain mempunyai makna tertentu juga memiliki beberapa manfaat. Ya, misalnya apa? Yang pertama adalah untuk menyucikan pura. Kenapa pura harus disucikan? Karena mungkin sengaja atau tidak sengaja kita mengotori pura. Misalnya apa? Kita membicarakan orang lain, membicarakan kejelekan orang lain, melakukan satu perbuatan yang sebenarnya bertentangan dengan aturan di pura. Nah, ini kan akan membuat pura menjadi kotor, skala atau niskala. Oleh karena itu, dengan melakukan odalan, maka kita telah melaksanakan penyucian pura. Yang kedua adalah terima kasih kepada Ide Sang Hyang Widiwasa. Berterima kasih kepada Ide Sang Hyang Widiwasa bahwa kita sebagai umat Hindu memiliki satu tempat untuk beribadah, ya, untuk membakti kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan lebih tulus, ya. Kemudian yang ketiga adalah untuk mendapatkan karma yang lebih baik. Karena kita tahu dalam Hindu dikenal subha-karma dan asubha-karma. Dengan melaksanakan odalan, mempersiapkan odalan, kita telah melakukan karma-karma baik. Ya, dengan demikian kita menciptakan karma baik untuk diri kita sendiri. Kemudian yang keempat, makna dari odalan adalah simakrama. Karena di zaman Kali Yuga ini, begitu banyak kesibukan kita sebagai umat Hindu. Apalagi dengan kemajuan teknologi, seringkali kita tidak pernah bertatap muka, ya, dengan semetoni, dengan saudara-saudara kita sedharma. Hanya melalui media sosial. Ya, hanya dengan chatting, ya, hanya dengan telepon, hanya dengan visi dan sebagainya. Tentu ada beberapa hal yang tidak dapat digantikan oleh teknologi. Dengan adanya odalan, dengan adanya Pujo Wali, maka kita sebagai umat Hindu akan datang untuk ngayah bersama mempersiapkan odalan, datang pada saat odalan, ya, untuk bersilaturahmi. Umat Dharma yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tujuan niatnya ada banyak sekali. Di antaranya, yang pertama adalah membebaskan diri dari ikatan dosa. Hal ini tercantum dalam Bhagavad Gita Adhyaya 3, Sloka 12. Dipelihara oleh yatnya, para dewa akan memberi kamu kesenangan yang kamu inginkan. Ya, yang menikmati pemberian-pemberian ini tanpa memberikan kebalasan kepadanya adalah pencuri. Orang yang baik makan apa yang tersisa dari yatnya. Mereka itu terlepas dari segala dosa, akan tetapi mereka yang jahat menyediakan makanan untuk kepentingan dirinya sendiri. Mereka itu adalah makan dosanya sendiri. Tujuan niatnya yang kedua adalah membebaskan diri dari ikatan hukum karma. Hal ini tercantum dalam Bhagavad Gita Adhyaya 3, Sloka 9. Kecuali apa yang dilakukan sebagai dan untuk yatnya, dunia ini juga terikat oleh hukum karma. Oleh karena itu, oh Arjuna, lakukanlah pekerjaanmu sebagai yatnya, bebaskan diri dari semua ikatan. Yatnya dengan melakukan pekerjaan tanpa mengikatkan diri dengan tulus kepada Tuhan. Umat Dharma yang berbahagia, demikianlah pesan Dharma yang dapat saya sampaikan kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga ada manfaat yang dapat diambil dari pesan Dharma yang saya sampaikan. Saya akhiri pesan Dharma kali ini dengan Paramasanti. Om Santi, 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 Om.